penyelenggaraan jenazah tadi tuh banyak gitu ya Bu ya, sampai adab ke kuburan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini karena kita materi saja tidak praktek, mungkin yang pertama ini adalah kita bagaimana menghadapi sakit ya Bu. Kalau kita sakit kan sudah tahu kuncinya ya Bu, mau nggak mau memang tidak ada pilihan lain kecuali sabar. Kalau nggak sabar sakit juga, ya kan? Kalau sabar juga sakit, sama-sama sakitnya. Tapi kalau nggak sabar nggak dapat pahala. Tapi kalau kita sabar dapat pahala. Pilih mana? Tentu pilih sabar. Cuman dalam prakteknya untuk sabar itu agak berat kalau tidak dilatih. Kalau kita lagi sakit, kayaknya seolah-olah nikmat yang lain hilang. Ya kan Bu? Seolah-olah nggak ada lagi nikmat yang lain kecuali sakit aja. Misalnya sakit lutut, ya Allah sakit nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan? Padahal yang lain ini masih bisa mata untuk membaca Al-Quran, masih bisa telinga ini untuk mendengarkan ceramah, gitu kan? Masih banyak anggota lain ternyata yang Allah sehatkan. Cuman terkadang ketika sakit, nah kita akhirnya tidak sabar. Apa tuh Bu kalau tandanya nggak sabar? Tanda kita nggak sabar itu dua. Sama dengan menghadapi sakit, penyakit, musibah apapun, sabar itu tandanya dua. Tidak mengatakan sesuatu kecuali yang baik, itu orang sabar. Tapi kalau nggak sabar itu, kok sakitnya gini, diperiksa ke dokter nggak ada. Jangan-jangan siapa ya tetangga yang jahat sama saya. Oh ya kemarin tuh agak berantem dia itu. Nah akhirnya suuzon. Tuh nggak sabar. Atau kenapa ya Allah kok saya dikasih sakit. Padahal apa kurangnya saya. Orang saya sholat, saya puasa, saya zakat. Kok saya dikasih ujian bertubi-tubi ya Allah. Nah itu ngomong kita ini tidak terkontrol. Padahal tidak ada yang datang ke dunia ini yang menimpa kita kecuali memang Allah tentukan, Allah takdirkan gitu ya. Allah kehendaki dan itu adalah baik untuk kita. Jadi apa Bu kalau misalnya kita lagi sakit? Apa yang harus kita ucapkan? Ya tinggal apa aja yang baik. Astagfirullah. Atau la haula wala quwata illa billah, hasbunallah, tapi tidak mengucap kata-kata itu. Atau kalau misalnya ada nih musibah, meninggal misalnya. Nah, kalau nggak sabar itu tadi nggak terkontrol omongannya. Kalau nggak berobat ke situ mungkin nggak mati. Ini karena salah nih dokternya. Padahal dokter itu tidak ada yang berniat ingin salah. Kalaupun salah, dia nggak ada niat untuk melakukan kesalahan. Nggak ada di dunia ini orang berniat sebenarnya gitu ya Bu. Kalau orang baik-baik dokter ataupun yang berniat itu untuk melakukan kesalahan. Jadi semuanya ingin adalah kebaikan. Tapi kenapa kok salah? Ya dia manusia. Kemudian kesalahannya itu kehendak Allah. Memang Allah kehendaki juga gitu. Ada orang meninggal di kolam. Terus kita marahin. Pembantu kita yang bantu yang ngawasin anak, kemana aja kamu? Pegang satu anak aja nggak beres, wah terus macam-macam. Gara-gara kamu, itulah yang namanya nggak sabar. Yang kedua Bu, tidak melakukan, tidak menyakiti dengan fisik. Kalau orang sabar, kalau orang nggak sabar tuh suka menyakiti fisik, kadang dipukulnya, gitu kan? Atau di tembok tuh diniin. Nah. Jadi kalau orang sabar tuh nggak melakukan dua perbuatan itu, dia tetap husnuzon sama Allah. Ya Bu ya walaupun tadi berat. Jadi ada seorang ibu-ibu